Hai guys, bertemu lagi di cerita film. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Di video kali ini, gua mau nge-review film yang berjudul Hitman. Hitman adalah film Korea Selatan yang tayang di tahun 2020 yang disutradarai oleh Won Sub Choi. Sup kacang merah, sup buntut, sup iga dijual dadakan 2000-an. Film ini berkisahkan tentang Agent Jun, mantan agen rahasia unggulan National Intelligence Service. Kok servis? Sebenarnya tukang AC servis atau intelijen? Ya lanjut. Yang punya keterampilan bela diri dan bertarung di atas kasur. Maksudnya di atas rata-rata. Agar kalian tidak menunggu lama-lama, kita langsung masuk aja ke cerita. Tapi sebelum masuk ke cerita, kalian wajib subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar film dari kita. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Jun yang sedang menggambar di gudang kosong. Terlihat dengan muka yang memar-memar. Lalu anak kecil itu pun dihampiri seorang laki-laki. Mereka berdua berbincang-bincang dengan menanyakan asal-usulnya. Yang ternyata bapak dari seorang anak kecil itu adalah orang yang cukup disegani. Scene berpindah ke sebuah hotel di mana Jun mendapatkan misi penangkapan bos mafia. Di situ terjadi baku tembak Jun dan mafia. Tapi Jun berhasil mengalahkan mafia tersebut dan menangkapnya. Lalu Jun pun mendapatkan pujian dari atasannya. Jun. Setelah selesai dari misinya, di sana terlihat Jun yang sedang berada di ruangan kantornya dan sedang asik melakukan hobinya, yaitu menggambar. Tiba-tiba mendapatkan pesan dari atasannya untuk menyuruhnya datang ke markas. Setelah bertemu, Jun langsung mendapatkan perintah dari atasannya untuk segera menangkap Jason, seorang mafia besar. Tapi sayangnya, di tengah misi yang dilakukan Jun, terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya dikarenakan parasut yang digunakan Jun tidak berfungsi dengan baik setelah dia terjun dari helikopter dan membuatnya harus terjatuh di tengah laut. Atasannya Jun dan rekan-rekannya mengira Jun sudah meninggal, lalu memberikan penghormatan terakhir. Scene berpindah yang memperlihatkan Jun selamat. Ternyata itu adalah rencana dari Jun untuk bebas dari agen rahasia, karena Jun ingin melanjutkan cita-citanya menjadi kartunis yang terkenal. Cerita berlanjut setelah 15 tahun kemudian. Terlihat Jun yang sedang sibuk membuat komik kartun dan dia mendapatkan telepon dari perusahaan komik bahwa dia harus cepat menyelesaikan komiknya. Bila tidak diselesaikan, dia akan mendapatkan konsekuensi pemotongan gaji. Lalu datang seorang cewek cantik mirip bekas cem-ceman gua yang ternyata adalah istrinya Jun. Jun sedikit bertengkar dengan istrinya dikarenakan permasalahan duit. Setelah sedikit bertengkar, istri Jun pergi untuk berangkat bekerja. Scene berpindah ke Jun yang sedang membangunkan anak perempuannya. Dan Jun mencoba membuatkan sarapan untuk sang anak. Terlihat di sana Jun sangat memperhatikan anaknya dan bertanya seputar sekolah keseniannya. Jun yang sehari-hari hanya sibuk di rumah, membuat komik tapi komiknya nggak laku-laku. Pusing akan hal itu, akhirnya Jun masak Indomie telur kayak anak kosan yang lagi nggak ada duit. Ditemenin televisi, Jun melihat berita di televisi tentang kejadian pembunuhan. 신원 미상의 30대 남성입니다. 경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰한 한편 시신의 신원 파악에 나섰습니다. Terdengar suara handphone Jun. Dengan cepat Jun langsung membuka HP-nya sambil berdoa semoga dapat kabar baik dari komik yang dia buat. Ternyata dia mendapatkan serangan netizen yang mengatakan kalau komiknya sampah dan gak pantas untuk dibaca. Sontak Jun kesal dan marah. Scene berpindah ke Jun yang sedang berjalan sambil membawa belanjaan. Di tengah perjalanan, dia melihat anaknya yang hampir tertabrak mobil. Beruntung, Jun cepat menyelamatkannya. Lalu Jun mengajak anaknya ke sebuah taman dan mengajak anaknya untuk mengobrol. Tak lama kemudian, Jun mendapatkan telepon dari perusahaan komik untuk menghentikan kontraknya. Jun meminta untuk tidak memutuskan kontraknya, tapi pihak komik tetap memutuskan kontraknya. Jun bertambah stres. Sekarang dia mencoba bekerja dengan menjadi kuli proyek. Di malam harinya, Jun dengan keadaan setengah mabuk tidak sengaja mengupload komik yang telah dia buat tentang masa lalunya. 죽음마저 두려워하지 않는 태연의 에이스는 너다! 가라! 방태연!
Sampai dia tertidur. Keesokan paginya, dia dikagetkan dengan kabar dari istrinya bahwa komik yang dia buat semalam mendapatkan komentar yang bagus dari fansnya. 야, 댓글 달린 거 봐봐라. Tapi Jun tidak suka dengan kabar tersebut karena komik yang dia buat itu tidak untuk diupload karena akan membongkar identitasnya. Dan Jun mencoba menemui bos dari komik online tersebut untuk menarik komik yang tidak seharusnya diupload. Tapi bos komik tidak mau menariknya karena merasa itu akan menjadi komik yang laris di pasaran online. Scene berpindah ke Jun yang sedang berada di kamarnya, tengah meratapi nasib dan menangis karena melihat keluarganya yang belum bisa dibuat bahagia. Dan akhirnya Jun memutuskan untuk tetap melanjutkan membuat komiknya. Karena kalau dia membuat komik dan laku di pasaran, pasti akan mendapatkan uang yang banyak sehingga dia bisa membuat anak dan istrinya bahagia. Ternyata benar saja, komiknya laku di pasaran online, sampai dia bisa membelikan piano buat sang anak. Scene berpindah yang memperlihatkan seorang laki-laki dari intelijen negara tengah mencari informasi terkait komik yang dibuat tersebut. Mereka mengadakan rapat untuk berdiskusi siapa yang membuat komik tersebut. Salah satu intelijen mencurigai Jun lah yang pasti membuat komik itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari keberadaan Jun. Lalu dua agen intelijen mendatangi kantor komik online itu untuk menanyakan siapa yang membuat komik tersebut. Benar saja, orang yang mereka curigai adalah Jun, dan mereka langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jun yang sudah diketahui lokasi tempatnya bekerja di salah satu pembangunan proyek. Jun yang kaget melihat banyak orang yang mau menangkapnya. Dengan cepat Jun langsung mengalahkan mereka semua. Akhirnya Jun berhasil kabur. Sesampainya di rumah, ternyata agen intelijen sudah berada di rumahnya. Lalu Jun pun harus tertangkap dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Di sana terjadi perdebatan antara Jun dan atasannya. Jun memiliki alasan bahwa dia tidak ada pilihan selain menyembunyikan identitasnya dan memalsukan kematiannya karena dia ingin hidup tenang dan memiliki keluarga. Singkat cerita, ternyata bos dari mafia yang sudah dendam lama dengan Jun menyandra istri Jun. Bos mafia meminta Jun untuk membawa kepala Cheon. Jun diberi waktu 20 menit untuk menyelamatkan istrinya dengan melalui telepon. Setiap telat 5 menit, bos mafia akan memotong jari istrinya. Jun yang mencoba kabur dari tempat penahanan dirinya sambil menyandra atasan lamanya karena bos mafia itu menginginkan kepalanya. Sampai di scene yang memperlihatkan Jun berhasil lolos dari kejaran para intelijen. Di saat Jun yang sedang menuju ke tempat bos mafia untuk menyelamatkan istrinya, tiba-tiba mendapatkan kabar dari direktur intelijen melalui ponsel Cheon, atasannya yang disandra Jun, bahwa anaknya telah disandra oleh direktur intelijen. Direktur intelijen meminta Jun untuk membawa Cheon kembali dan menyerahkan dirinya karena kalau tidak mereka akan membunuh anaknya. Sesampainya Jun di tempat bos mafia yang menyandra istrinya, sontak Jun memutar balik arah mobilnya dan meminta bos mafia untuk menunggunya karena dia harus menyelamatkan anaknya terlebih dahulu yang disandra oleh National Intelligence Service. Untuknya, bos mafia memberikan waktu kepada Jun. Singkat cerita, anak Jun yang disandra oleh National Intelligence Service diselamatkan dan dibawa kabur oleh salah satu dari agen intelijen. Sebut saja namanya Sueb, biar nggak pusing. Sueb adalah salah satu orang yang mengagumi Jun sejak kecil. Mendengar kabar bahwa anaknya sudah berhasil kabur dengan melalui pesan dari ponsel Cheon yang meminta untuk menjemputnya di Jonggol. Ternyata di sana sudah ada Sueb. Sueb menodongkan pistolnya untuk meminta Jun menyerah. Tapi karena anak Jun menceritakan kalau Jun sering menceritakan tentang Sueb, bahwa dia adalah saudaranya, hati Sueb pun tersentuh. Lalu Sueb tidak jadi menangkap Jun dan mereka membuat rencana untuk menyelamatkan istrinya Jun. Cheon yang melihat hal tersebut sontak ingin bergabung untuk rencana penyelamatan istrinya. Singkat cerita, Jun yang pergi bertiga ditemanin Cheon dan anaknya sampai ke markas mafia. Jun yang meminta untuk bos mafia melepaskan istrinya
Tapi bos mafia memberikan syarat kepada Jun untuk melakukan penyiksaan kepada Cheon dengan menggunakan alat strum. Tapi dengan terpaksa, Jun harus melakukannya. Tidak lama kemudian, National Intelligence Service datang untuk servis AC. Salah, maksudnya ya gitulah. Terjadilah baku tembak. National Intelligence Service yang sudah mengepung tempat tersebut langsung meminta bos mafia untuk menjatuhkan senjata. Tapi dengan adanya sedikit drama, Jun yang sudah difitnah oleh bos mafia yang telah membunuh rekan-rekan intelijennya, sontak membuat direktur intelijen marah dan langsung meminta anak buahnya untuk menembak Jun. Dengan cepat, Sueb langsung mencoba melindungi Jun, sehingga yang terkena tembakan adalah si Sueb. Melihat hal tersebut, Jun marah dan menembak salah satu agen intelijen. Tiba-tiba, tanpa disadari, ternyata anak buah dari bos mafia bersembunyi dan menembaki beberapa orang dari agen intelijen. Dan bos mafia pun dengan cepat mengambil senjata dan menembak Jun. Tapi untungnya dia berhasil selamat karena memakai baju anti peluru. Jun yang dikira mereka sudah mati akhirnya bangun. Dengan cepat dia langsung menembak tabung yang ada di sana sehingga terjadi ledakan dan Jun langsung menyelamatkan istri dan anaknya. Terjadilah adegan celemot-celemotan bibir Jun dan istrinya. Cheon yang melihat hal tersebut langsung berteriak, "Mantap bos." Nice. Lalu Jun dengan gagah berani, bak superhero di taman kanak-kanak, langsung bergegas dan menembak anak buah mafia. Jun yang melihat bos mafia kabur langsung mengejarnya. Terjadilah perkelahian sengit, tapi Jun berhasil mengalahkannya. Di akhir cerita, Jun, istri dan anaknya serta rekan agen intelijennya berhasil selamat dan mereka hidup bahagia dengan tetap melanjutkan membuat komik online serta lebih memilih hidup dengan istri dan anaknya dibandingkan menjadi agen intelijen. Cerita pun tamat. Ending yang sangat ya gitulah.